Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Baik, pagi ini saya ajak kita menemukan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayat 18. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana perjalanan hidupnya yang tidak dapat dibantah. Bahwa dalam perjalanan hidup kita mengalami suatu keadaan di mana fisik kita makin hari makin merosot. Sebab itu dikatakan kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Ini adalah satu kenyataan yang kita jumpai selama kita hidup di bawah kolong langit ini, bahwa kita menjalani hidup ini makin hari makin menjadi lemah. Fisik kita makin merosot. Jelas dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Kemampuan kita berkurang, daya ingat kita menurun, kemampuan fisik kita mulai terbatas, dan banyak lagi hal yang sangat terbatas yang dialami oleh manusia tubuh ini, manusia lahiriah. Namun dalam keadaan yang merosot seperti itu, ternyata Paulus katakan manusia batiniah kami makin dibaharui. Apa yang menjadi perhatian kita sekarang? Bahwa kalau kita melihat fisik, jelas manusia lahiriah makin merosot, kemampuan makin berkurang. Tetapi manusia rohani kita, manusia yang hidup di dalam Tuhan, yaitu manusia batiniah, kita dibaharui. Dengan kata lain, manusia boleh bertambah tua, namun kita harus menjadi lebih bijaksana, lebih menguasai diri, lebih matang dalam kehidupan, karena manusia batiniah kita dibaharui. Tidak begitu terus, tapi dibaharui. Sehingga kita melihat bahwa usia kita boleh bertambah, manusia lahiriah kita bertambah usia dan bertambah lemah, tetapi manusia batiniah selalu prima, selalu segar, karena setiap hari manusia batiniah kita dibaharui. Nah, sebab itu apa yang kita harus buat? Secara manusia kita memang lemah, namun ada janji Tuhan yang tidak terbantahkan, yaitu manusia batiniah kita menjadi lebih matang, dibaharui menjadi lebih dewasa. Bahkan Alkitab katakan kita akan dibaharui menjadi serupa dengan Yesus, gambaran Allah. Itu adalah suatu pengharapan buat kita, bahwa dengan bertambahnya usia, ternyata kita makin bertambah dewasa dan kita makin menjadi serupa. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dia katakan seperti ini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya, dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi manusia batinia kita yang akan menjadi serupa dengan Yesus. Manusia fisik, manusia lahiriah kita tidak akan menjadi seperti Yesus, karena Yesus hanya sebatas usia 33,5 tahun hidup di dunia ini. Dia naik ke surga, dia masih dalam kondisi prima. Kita ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, ada yang 70, 80, ada yang sudah 90. Manusia fisik kita makin merosot. Namun manusia rohani kita, manusia batinia kita makin dibaharui, dan itulah menjadi kesukaan kita. Itulah menjadi pengharapan kita, sehingga di masa tua kita tetap dibaharui, disegarkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Sebab itu kita tidak tawar hati. Paulus katakan, kita tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batinia kita dibaharui. Apa yang menjadi sebab hal itu dapat terjadi? Apa yang menjadi sebab? Yaitu kita tidak boleh putus asa. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita minta, manusia batinia kita dibaharui oleh Allah. Itu rencana Allah. Itu maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu kita tidak boleh putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam menemukan begitu banyak pergumulan, masalah, dan keterbatasan fisik, jangan kita putus asa. Roma 8 ayat yang ke-18 katakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, penderitaan atas manusia lahiriah itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan atas manusia batinia kita yang dijanjikan Allah, yang disiapkan Allah untuk kita, sehingga kita dibaharui. Bahkan dalam buku Korintus 1 Korintus 10 ayat 13, kenapa kita harus optimis dan tidak mudah putus asa? Karena sekalipun kita harus berhadapan dengan pencobaan, yang merasakan pencobaan itu adalah tubuh lahiriah kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, mungkin ada yang berkata itu berat, tetapi Alkitab katakan itu biasa. Karena dia tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah kita itu Allah yang setia. Sebab itu, ketika kita dicobai, dia akan menolong kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab itu kita tidak perlu putus asa di tengah beratnya pergumulan, di tengah beratnya masalah, di tengahnya keadaan kita yang makin lemah, makin merosot. Jangan pernah menyerah. Karena walaupun tubuh kita lemah, kemampuan kita menjadi lemah, dalam pergumulan sekalipun, Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Hal yang kedua yang kita harus sadari, bahwa ketika kita menghadapi kenyataan bahwa tubuh ini makin lemah, manusia fisik kita makin lemah, manusia batinia kita dibaharui, maka kita tidak boleh, tadi dikatakan, tidak boleh putus asa, karena Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Sikap yang kita harus bangun yang kedua adalah mengucap syukur. Walaupun manusia batinia dibaharui, seringkali manusia fisik ini mengganggu manusia batinia, sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Kita tidak bisa menaikkan puji syukur kepada Tuhan di tengah kelemahan manusia fisik, di tengah kelemahan manusia jasmani. Kita seringkali tidak bisa bersyukur. Tetapi firman Tuhan ingatkan, tetaplah bersyukur. Karena manusia batinia kita
tidak pernah lemah, dia selalu kuat. Karena dia setiap hari dibaharui, setiap hari dia diupdate. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita melihat bahwa di saat kita menyadari manusia batinia kita dibaharui setiap hari, maka sikap kita tidak boleh putus asa. Sikap kita harus jelas, ingat janji Tuhan, dan kita harus mengucap syukur. 3 hal penting inilah yang akan membawa kita melihat bahwa peran dari manusia batinia yang dibaharui akan membuat kita berbeda dengan fisik, manusia fisik yang makin lemah, makin merosot, tapi kita tidak pernah putus asa. Kita tidak akan pernah melupakan janji-janji Tuhan, dan kita tidak pernah mengabaikan untuk selalu mengucap syukur. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kami diingatkan bahwa manusia fisik kami boleh menjadi lemah dari hari ke hari yang akan datang. Tetapi juga dalam hari dan ke hari yang akan datang, manusia batinia kami dibaharui. Sebab itu kami percaya manusia batinia kami tetap prima. Walaupun fisik ini makin lemah, tetapi manusia rohani kami akan selalu segar, kuat, tegar, dan tidak pernah menyerah. Karena itu Bapa, tolong kami, di mana hari ini ada yang akan pergi bekerja, ada yang pergi berbisnis, ada yang pergi kuliah atau belajar, dan juga ada yang tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak melihat manusia fisik selalu, yang hari lepas hari akan bertambah lemah, bertambah kurang kemampuan, bertambah terbatas daya dan tenaganya. Tapi biarlah kami fokus kepada manusia batinia kami, manusia rohani kami, yang setiap hari dibaharui, yang selalu prima, yang selalu mengingat janji Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, dengan berkat-berkat yang baru Engkau sediakan bagi kami. Kami mulaikan dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi Pelwap. Sebab itu gunakanlah waktumu pada jam 4 sore, datang beribadah di ruang Alpha Omega, atau juga bisa diikuti melalui YouTube channel atau Facebook page. Tuhan Yesus memberkati.